Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur boleh berjumpa kembali bersama saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah dapat dibatasi oleh ruang, bahkan oleh waktu, dimanapun setiap kita sedang beribadah mengikuti video ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di minggu yang keempat ini saya memberi tema firman Tuhan yang akan saya bagikan, yaitu mutation, atau bagaimana setiap kita dapat menerima kehendak yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengundang setiap kita untuk terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan, merenungkan, dan membaca firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tunduk dan tetap setia di dalam rancangan, dalam setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami, yang memberitakan juga akan mendengar. Tuhan memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di minggu yang keempat ini kita sudah sampai di tema yang keempat, yaitu mutation. Yaitu bagaimana setiap kita dapat mencocokkan diri kita kepada maunya Tuhan, kepada rancangannya Tuhan, kepada rancangannya Tuhan. Seperti sebuah daun yang melakukan mengeluarkan air daripada tubuhnya atau daripada jaringan-jaringan stomata yang ada pada dirinya. Demikian juga setiap kita dapat mengeluarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal itu dapat terjadi ketika kita ada di dalam rencananya Tuhan, atau ketika daun itu ditanam atau pohon itu ditanam di tanah yang subur, ditanam di tanah yang cocok bagi dirinya, sehingga tanah itu memberikan yang terbaik untuk pohon itu, dan pohon itu memberikan makanan kepada dirinya dan dapat menghasilkan air. Beda Bapak Ibu kalau tanaman itu tidak ditanam di tanah yang subur, maka sebagus apapun tanaman itu, tetapi kalau tidak ditanam di tanah yang subur, tanah yang baik, maka pohon itu akan mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebaik-baik apapun rencana yang kita sudah buat, sematang-matang apapun setiap rencana yang sudah kita buat, tetapi apabila itu bukanlah kehendak Tuhan, maka kita tidak dapat berbuah. Namun Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan yang adalah merupakan tanah yang subur, maka Bapak Ibu, setiap pohon yang ditanam di tanah yang subur, dia akan menghasilkan buahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Mari kita membukanya. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ada orang yang berpikir bahwa Tuhan hanya peduli kepada kita ketika kita berdoa tentang masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang sepertinya sangat-sangat
mengandung resiko. Tetapi apabila setiap kita berdoa, hanya berdoa tentang kebutuhan hidup, kebutuhan makanan yang tidak terlalu berat, atau mungkin kita diperhadapkan dengan sebuah keputusan yang sangat kecil, mungkin Tuhan tidak mau dengar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, apakah pertanyaan atau pernyataan tersebut benar adanya? Bagi saya dan bagi firman Tuhan, tidak demikian. Sebab dikatakan kalau burung pipit di udara, Tuhan pelihara. Kalau bunga bakung di padang, Tuhan dandani. Apalagi setiap kita, orang-orang percaya, umat kesayangan Allah sendiri. Dia pasti mendengarkan setiap doa-doa kita. Doa yang mengandung resiko atau masalah yang besar, Tuhan dengar. Doa yang hanya meminta sebuah keputusan yang kurang berarti bagi manusia, tetapi sesungguhnya Tuhan mempedulikan setiap kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa Allah mempunyai tujuan dan rencana yang begitu ajaib dan mulia atas dunia ini, serta setiap pribadi yang ada di dalam dunia tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal yang pertama yang ingin saya bagikan kepada setiap kita, bahwa Allah sesungguhnya memiliki sebuah rencana, dan rencana Allah itu adalah rencana yang sempurna. Rencana Allah itu adalah rencana yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita merupakan ciptaan Tuhan yang termasuk di dalam rencananya Tuhan. Dan bahkan dunia ini ada di dalam genggaman Tuhan dan di dalam setiap rencananya Tuhan. Setiap zaman ada dalam rencananya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan punya rencana, kalau Tuhan punya tujuan, maka tujuan dan rencananya itu dapat dipastikan tidak akan pernah gagal walau sedikit pun. Saya ulangi Bapak Ibu, setiap rencana Tuhan tidak akan pernah ada yang gagal. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang kedua yaitu bahwa Tuhan sampai saat hari ini, sampai detik ini, bahwa Allah tetap bekerja untuk melaksanakan, untuk menuntaskan setiap rencana dan setiap rancangannya tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa rencana itu, rencana yang Tuhan adakan itu adalah merupakan rencana-rancangan yang begitu besar, rancangan yang begitu ajaib. Kalau demikian Bapak Ibu, sesungguhnya bahwa setiap rencana kita ini bukanlah rencana yang melebihi setiap rencana Tuhan. Namun rencana Tuhan adalah lebih mulia, lebih ajaib daripada rancangan yang sudah kita buat. Sebab dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan-rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang mencelakakan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila Tuhan memiliki rancangan dan rencana yang besar atas dunia ini, apabila Tuhan mempunyai rancangan untuk setiap zaman demi zaman, atau bahkan Tuhan mempunyai rancangan dan memelihara kepada hewan-hewan peliharaan ciptaannya, apalagi kepada setiap kita, saya dan saudara. Tuhan memiliki rancangan dan tujuan yang mulia terhadap setiap kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan memiliki rancangan dan tujuan yang indah terhadap kita.
Bahkan pemazmur berkata bahwa semasa dia ada dalam kandungan pun Tuhan sudah memperhatikan dan sudah mempersiapkan masa depan untuk dirinya. Begitu besar rancangan Allah bagi setiap kita, saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang ketiga, bahwa Allah juga memiliki rencana yang indah untuk setiap kita umat manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apabila kita bercermin, apabila kita berintrospeksi atau bertanya kepada diri kita sendiri, tentu Tuhan memberikan kelebihan dan kekurangan. Kalau kita melihat orang lain, dia memiliki kelebihan, namun ada juga kekurangan. Tapi kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, tentu ada kelebihan juga ada kekurangan. Saudara-saudaraku yang terkasih, seorang penulis buku yang bernama Donald Becker berkata demikian, bahwa Allah itu membuat karya di dalam keberagaman, bukan keseragaman. Allah membuat karya di dalam keberagaman, bukan di dalam keseragaman. Dalam artian Bapak Ibu, bahwa setiap kita ini diciptakan oleh Tuhan di dalam keadaan yang unik. Setiap kita diciptakan Tuhan dengan unik. Dan setiap kita mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan Tuhan memiliki rencana kepada setiap kita masing-masing pribadi, lepas pribadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-1b, mari kita bacakan. Di dalam Mazmur 139 ayat 1b dikatakan di situ, Bapak Ibu, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dikatakan oleh Mazmur Daud, dikatakan oleh Daud bahwa Daud tahu, dan bahkan Tuhan lebih tahu bahwa Allah itu mengenal dirinya, mengenal setiap hidup Daud. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan dikatakan kalau kita lebih jauh lagi, dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa walaupun ketika Daud sedang duduk, sedang berdiri, bahwa Allah mengetahui isi hati Daud. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga Allah mengetahui setiap rancangan-rancangannya untuk setiap kita, saya dan saudara. Apabila mungkin saudara saat hari ini di dalam keraguan-raguan, di dalam ketakutan, di dalam pemikiran, apakah Tuhan itu mengasihi dan apakah Tuhan itu begitu peduli dengan setiap kita, saya dan saudara? Jawabannya, ya, Tuhan peduli kepada setiap kita. Ada banyak orang yang berkata kepada saya, Pak, kalau Tuhan itu ada, Pak, kalau Tuhan itu memang peduli, mengapa Tuhan izinkan masalah yang terjadi di dunia ini boleh terjadi, semisalkan wabah COVID Corona ini? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sejak mulanya Allah menciptakan dunia ini begitu indah, begitu mulia, begitu ajaib. Namun Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena kejatuhan manusia terhadap dosa, oleh karena kejatuhan dan keberdosaan manusia, maka manusia jatuh di dalam dosa, kejahatan, sehingga kejahatan itu menimbulkan perkara-perkara yang membuat seluruh manusia menjadi menderita. Sehingga Bapak Ibu, sesungguhnya Allah itu tidak membiarkan setiap kita ada dalam penderitaan. Tetapi sesungguhnya Allah itu sudah menciptakan hal yang besar, hal yang bagus, hal yang mulia. Tetapi oleh karena
manusia yang memberontak kepada Allah, manusia yang tidak mau taat kepada Allah, manusia yang merasa dirinya lebih hebat daripada Tuhan, sehingga dia berjalan atas kehendaknya sendiri. Hal itulah yang membuat manusia jatuh terpelosok dan menyebabkan penderitaan terjadi di mana-mana. Atau mungkin saudara berkata, Pak, saya ini hidup benar, saya ini tidak melakukan perkara-perkara yang membuat orang menderita, tetapi mengapa saya juga ikut menderita? Saudara-saudaraku, tentu bisa saja kita tidak melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak membuat orang sakit atau menderita, tetapi mungkin apa yang orang lain kerjakan, lakukan itu berdampak kepada kita. Contoh Bapak Ibu, kalau kita ada di samping orang yang sedang merokok, tentu asap rokoknya itu bisa kita cium dan kita tidak merasa enak dan kita merasa terganggu, bukan? Sementara bukan kita yang merokok, tetapi kita merasakan dari apa yang orang lain lakukan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin orang lain melakukan sesuatu yang tidak benar, tapi kita juga terkena dampaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memiliki rencana yang besar atas setiap kita. Dan rencananya Tuhan itu tidak ada yang dapat digagalkan. Tuhan tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan setiap kita dengan unik, dengan keberagaman, bukan keseragaman. Karena itu Tuhan peduli atas setiap kita. Mungkin orang berkata kepada setiap kita bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doakan kepada Tuhan adalah permintaan yang tidak ada artinya, atau permintaan yang tidak berarti. Sebaliknya, kalau orang itu berdoa, doa itu adalah doa yang berkenan kepada Tuhan karena menyatakan setiap perkara-perkara yang besar. Saudara-saudaraku, saya mau berkata kepada setiap kita bahwa setiap kita ini unik di hadapan Tuhan. Dan setiap apapun yang kita minta kepada Dia, besar atau kecil, berarti atau tidak berarti menurut orang lain, tetapi Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa Allah itu mempunyai rencana kepada setiap kita. Allah itu mempunyai rancangan dan tujuan yang mulia terhadap setiap kita. Seringkali kita jauh daripada Tuhan karena kita merasa apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita buat tidak Tuhan kabulkan, apa yang sudah kita gumulkan tapi Tuhan tidak kerjakan. Lalu lantas kita kecewa dengan Tuhan, kita tidak mau lagi datang kepada Tuhan, tidak mau lagi percaya kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu melebihi rencana setiap manusia. Dan dapat dipastikan bahwa rencana Tuhan itu lebih mulia, lebih indah daripada setiap rencana manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu Allah ingin memberikan yang terbaik bagi setiap saya dan saudara, setiap kita semua. Bagaikan seorang bapak atau seorang ibu yang ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, sementara anaknya itu terus meminta kepada bapak atau ibunya, tetapi bapak atau ibunya tidak memberikan apa yang dia minta, karena bapak atau ibunya itu mengetahui mana yang terbaik bagi mereka. Dan dikatakan oleh firman Tuhan kepada setiap kita, kalau kita ini orang yang jahat atau orang yang berdosa ini, Bapak Ibu tahu memberikan yang baik atau yang buruk, apalagi Tuhan, apalagi setiap rencananya Tuhan, Dia akan memberikan dan Dia akan merancangkan perkara-perkara yang besar yang penuh pengharapan bagi setiap kita.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita percaya pada Tuhan bahwa rancangan dan rencananya itu besar, begitu mulia, yang akan mendatangkan harapan penuh dengan masa depan yang penuh pengharapan, lantas apa yang akan kita lakukan? Hal yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Percaya dengan sungguh-sungguh atas Tuhan. Mari kita membaca di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bisa membuat rencana. Orang yang percaya kepada rencananya Tuhan bukan berarti kita tidak membuat rencana. Orang yang percaya kepada Tuhan juga harus hidup dalam perencanaan. Tetapi apabila rencana yang kita buat itu tidak terjadi, jangan lantas kita marah dan kecewa kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan setiap rencana itu kepada Tuhan. Dan biarlah rencana yang sudah kita buat itu boleh disempurnakan oleh Allah itu sendiri. Sebab Bapak Ibu, kita tidak dapat mengetahui masa depan. Kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Tetapi Tuhan sudah mengetahui. Dan Tuhan ingin mendatangkan kepada setiap segala kebaikan untuk kita dapat nikmati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang kedua, kalau kita percaya kepada Tuhan, setiap rancangannya itu besar bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah kita memohon dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memohon dan mengucap syukur kepada Tuhan. Apabila setiap rancangan-rancangan yang sudah kita buat ternyata kita tidak dapat penuhi atau gagal, saudara, Tuhan mendengarkan permohonan kita. Kita jangan lantas khawatir, jangan lantas marah, jangan lantas menyalahkan ini dan itu, bahkan kita lantas menyalahkan Tuhan, jangan. Tetapi sebaliknya kita harus memohon kepada Tuhan dalam segala kekhawatiran kita. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, kita harus memohon kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita, mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Sebab dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang hal apapun juga, tetapi nyatakanlah segala sesuatunya itu di dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Dia. Di samping kita tetap melakukan rencana-rencana, tetapi kita juga tetap menyerahkan semua rencana yang kita sudah buat kepada rancangan Tuhan yang lebih besar dan lebih mulia daripada kita. Hal yang kedua, kita harus berdoa, memohon dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena Dia sedang melakukan segala perbuatan yang besar dan baik atas hidup kita. Disadari atau tidak disadari bahwa Allah sudah memberikan, sedang memberikan, dan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah sampai di penghujung ibadah online kita. Mari kita berdoa, penutup juga doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang benar, besar. Kami mengakui Engkau Tuhan, Allah yang terus menyatakan segala kebaikannya bagi kami. Ajar kami percaya dan menyadari segala kebaikan itu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menyelesaikan doa ibadah online ini Tuhan. Kami serahkan seluruh rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, rencana-rencana yang sudah kami lakukan, rencana yang kami sudah buat, Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Dikatakan dalam firman Tuhan, apabila engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dengan setia dan tidak menyerong ke kanan atau ke kiri, maka ketahuilah Tuhan akan memberkati engkau. Diberkatilah usahamu, diberkatilah seluruh anggota keluarga, diberkatilah apa yang kau lakukan di dalam Tuhan, diberkatilah masa depanmu, dan kau akan mendapatkan masa depan yang penuh pengharapan seperti yang Tuhan janjikan. Terimalah berkat ini yang datang daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.